Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati persekutuan yang diadakan dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 di Minggu 30 Oktober 2022. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, yang datang dengan penuh syukur menghadap hadirat-Mu. Mengucap syukur untuk hari ini, hari Minggu yang Tuhan hadirkan bagi kami. Mengucap syukur bahwa Engkau ada bagi kami dalam menikmati persekutuan dalam nama-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus berkati kami. Firman-Mu membangun iman kami, semakin mengenal Engkau dan ketetapan-ketetapan-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah kasih dalam pengampunan. Saudara, pernahkah Anda melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat Anda menyesal? Bahkan lebih dari itu, kita merasa malu dan tak berdaya lagi mengangkat muka, bahkan keluar rumah karena merasa malu. Lalu bagaimana jika dalam kesalahan itu kita dimaafkan? Pada bagian ini,
Pemazmur merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kesalahan yang diperbuat, bahwa dalam keberdosaan pemazmur, Tuhan tetap bermurah hati kepadanya, sehingga membuat Daud menyadari kesalahan dan kekejiannya. Ia merasa sangat berdosa kepada Tuhan, sehingga membuka perasaannya memohon pengampunan. Perasaan bersalah telah menguasai hati dan kehidupan Daud. Namun dia tidak membiarkan hal itu menjadi sesuatu yang akan menghancurkan kehidupannya, melainkan ia sadar diri dan membawa rasa bersalah dan persoalan itu kepada Tuhan. Lalu bagaimana respons Tuhan? Kita dapat melihat bahwa Tuhan yang penuh belas kasihan menerima penyesalan Daud, bahkan mengampuni dosanya. Itulah sebabnya Daud memuji Tuhan dan berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Kita telah jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin kita masih terus berkancang dalam dosa. Ingat, hidup yang masih kita jalani saat ini adalah kesempatan untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kita jatuh ke dalam dosa karena kita lemah oleh berbagai tekanan hidup. Hanya satu jalan untuk kita dapat menerima pengampunan, yakni datang kepada Allah memohon pengampunan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Satu hal yang kami yakini Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih dan penyayang. Engkau mau mengampuni kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, seperti Engkau mengasihi akan Daud, Engkau pun mengasihi kami dan mengampuni kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Kasihanilah kami Tuhan orang berdosa, dan berikanlah berkat-Mu untuk kami. Terima kasih minggu ini Engkau karuniakan bagi kami. Sertai kami dalam menikmati ibadah dengan jemaat, juga dalam aktivitas. Lihatlah umat-Mu yang bergumul karena sakit. Mungkin ada yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit atau proses pemulihan, ataupun keluarga yang sakit dan dalam proses pemulihan. Ulurkan pengasihan-Mu Tuhan. Jamahlah yang sakit, semoga disembuhkan dalam nama-Mu. Yang bergumul rupa-rupa persoalan yang lain, ingatkan melibatkan Tuhan. Dan kami berdoa, Engkau ada Tuhan untuk para lansia. Semoga masa tua tetap menyenangkan karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Engkau memberkati akan keluarga kami. Semoga selalu harmonis, penuh kasih dalam nama Tuhan. Lalu Engkau memberkati akan majelis gereja dan pengurus OIG. Berikan semangat dalam mengangkat akan pelayanan. Bapa di sorga, jaga kami dalam segenap hidup kami. Biarlah kami selalu bersandar pada kasih dan pemeliharaan-Mu. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih kebersamaan. Tuhan mengasihi kita dalam segala kehidupan kita. Salam sehat selalu.